dipuji, dimuliakan, disembah, dan mendapat pengagungan. Biar setiap kami yang bernafas memuji, memuliakan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan biarlah Kau yang akan bertahta di tengah-tengah setiap puji-pujian kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap membawa seluruh hidup kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dalam perjalanan mengikuti Yesus akan ada banyak hal, tantangan yang mungkin membuat kita sekali gentar. Tetapi dalam Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tak akan takut sekalipun bumi berubah dan gunung-gunung goncang. Kita akan nyender Gusti, kita akan nyender di tempat di mana yang sangat kuat, pribadi yang luar biasa yang akan menolong kita. Amin. Nyender dari sisi jangan nyender kemana-mana Bapak Ibu, nyender saja di dalam masjid.
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku, firman Tuhan. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Allah kita. Bapak Ibu Antonius Cahyo akan melayani. Mari kita berdoa. Amin. Apalah arti ibadah kita? Di dalam kaya akan kemurahan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Kau sendiri yang ubah setiap hati kami ya Tuhan. Setiap hati yang keras Engkau yang akan lembutkan. Setiap hati yang membawa kekecewaan, Tuhan yang akan memberikan pemulihan. Setiap hati yang susah untuk dibentuk, Tuhan, mari Kau yang akan memberikan kami kelembutan untuk kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu sendiri. Dan biarlah setiap hati kami boleh menjadi hati yang seperti Engkau ya Tuhan, karena Engkau-lah penjunan kami dan kami adalah tanah liat. Biarlah kami boleh dibentuk setuju dengan
hati kami, ubah setiap hidup kami untuk menjadi seperti diri-Mu Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami adalah kehidupan yang memancarkan terang, berkat, dan kasih setia-Mu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami bukan hanya bertumbuh di dalam membangun hubungan dengan Engkau, tetapi juga kami mau bertumbuh menjadi orang-orang percaya yang Engkau panggil untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu yang menyampaikan kiranya Tuhan akan tolong, sehingga yang disampaikan itu datangnya daripada Tuhan. Dengan tuntunan daripada Tuhan, Tuhan pun akan menolong setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 Bapak Ibu. Kita akan buka Alkitab kita 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sudah menemukan? 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca silih berganti firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-6. Dimulai dari saya, selanjutnya Bapak Ibu semuanya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dijumpai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka melakukan kasih mereka miskin dan mereka kaya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan mereka sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia membantu kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan kita bisa apa yang membantu. Aku mau menguji perasaan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, kaya dalam kemurahan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat jemaat Makedonia, kita melihat kesaksian Paulus tentang jemaat ini Bapak Ibu. Ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus, ia menceritakan tentang bagaimana kesetiaan jemaat Makedonia. Dalam nats ini Paulus menyaksikan begitu luar biasa jemaat Makedonia ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya, apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia sehingga Rasul Paulus memberikan sebuah kesaksian tentang apa yang dilakukan mereka kepada jemaat di Korintus. Mereka Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan miskin dan teraniaya, tetap mereka memiliki kerelaan untuk memberikan hal yang lebih dari hidup mereka. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, dan bahkan mereka memberikan kemampuan yang lebih dari apa yang mereka miliki Bapak Ibu. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang Makedonia. Lalu mereka
bahkan mendesak Paulus agar apa? Agar mereka terlibat di dalam pelayanan kasih. Yang padahal mereka sangat miskin, Bapak Ibu. Yang walaupun mereka teraniaya, mereka mengalami sebuah penderitaan, mereka mengalami kehidupan yang secara sosial seharusnya mereka adalah orang-orang yang ditolong. Tetapi oleh karena kemurahan hati mereka yang cukup luar biasa, mereka mau melibatkan diri, bahkan mendesak Paulus agar mau melibatkan diri dalam penggalangan bantuan tersebut. Jadi Rasul Paulus menceritakan bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu, gereja-gereja Kristus pada waktu itu sedang mengalami kesusahan. Jemaat Korintus didorong oleh Rasul Paulus untuk memberikan berkat-berkat yang lebih untuk membantu dan menolong mereka. Memberikan contoh bahwa jemaat Makedonia, jemaat yang miskin, jemaat yang teraniaya, jemaat yang seharusnya juga membutuhkan pertolongan, tetapi mereka malah mendesak Paulus untuk apa? Terlibat ambil bagian. Ini sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Hal yang jarang ditemui di dalam kehidupan masa kini. Mengapa demikian? Kalau masa kini orang-orang kecenderungan menunggu kaya baru membantu. Tidak dengan jemaat Makedonia. Mereka yang miskin, mereka yang melarat, mereka yang tidak memiliki apa-apa, bahkan teraniaya, mereka memberikan apa yang baik, bahkan melampaui harapan daripada Paulus di dalam ayat yang 5. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin. Apa arti kata miskin di sini, Bapak Ibu? Miskin di sini mengartikan apa? Keadaan yang tanpa sumber daya sama sekali. Mereka memiliki kemiskinan yang sangat mendalam. Mereka sama sekali tidak memiliki sumber apa-apa. Sehingga kalau digambarkan dompetnya itu sampai sawangan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini gambar ilustrasi yang menandakan bahwa memang tidak ada sumber daya sama sekali. Dompetnya benar-benar kosong. Tetapi hati mereka dipenuhi dengan belas kasihan. Mereka ingin terlibat di dalam pelayanan kasih. Mereka ingin terlibat dalam segala hal yang dikerjakan untuk perkembangan pelayanan Injil Kristus. Yang walaupun mereka menderita, mereka mengalami kemiskinan yang mendalam tanpa sumber daya sama sekali, mereka mau melibatkan diri melayani Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah Bapak Ibu dan saya mau melibatkan diri dalam melayani Tuhan? Apakah nunggu sehat, nunggu hebat dulu, nunggu luar biasa dulu? Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari jemaat Makedonia, mereka tidak memiliki apa-apa. Yang mereka miliki adalah hati yang memang sungguh-sungguh mau diberikan kepada Tuhan. Lihat kanan kirinya. Apakah kanan kirinya adalah orang-orang yang memberikan hati untuk Tuhan? Atau hanya untuk memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu? Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Jemaat Makedonia miskin materi tetapi kaya dalam kemurahan. Mereka miskin dalam materi tetapi kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia bukan hanya bermurah hati, tetapi juga memiliki sukacita yang meluap, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi jemaat Makedonia bukan hanya bermurah hati, tetapi memiliki sukacita yang meluap. Apa itu sukacita yang meluap, Bapak Ibu? Yang berarti melimpah tanpa batas. Sukacita yang dimiliki oleh orang-orang Makedonia memiliki sukacita yang berlimpah tanpa batas, sehingga ia memberikan segala sesuatunya melebihi apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Sukacita yang tanpa batas ini seharusnya menjadi semangat dalam kehidupan bergereja, Bapak Ibu. Yang walaupun ada penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan, hendaknya sukacita itu tidak boleh padam. Amin. Sukacita itu tidak boleh padam.
Ini yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Walaupun mereka dicobai berbagai macam beban berat, penderitaan, sukacita mereka tetap meluap untuk Tuhan. Katakan bersama-sama dalam hati, aku mau bersukacita untuk Tuhan. Walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak pergumulan, aku tetap bersukacita pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mereka memiliki kelimpahan dalam sukacita mereka. Mereka tetap bersukacita walaupun penderitaan sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Luapan sukacita ini membuat mereka memberikan bantuan melampaui kemampuan mereka, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa jemaat Makedonia memberikan teladan yang luar biasa. Di tengah keadaan yang miskin dan penganiayaan, mereka tetap memiliki sukacita yang tanpa batas. Tapi faktanya zaman sekarang ini tergantung mood ya Bapak Ibu ya. Kalau lagi berantem sama istri, berantem lagi sama suami, berantem sama mertua, berantem sama anak-anak, hilang sukacitanya. Ini baru masalah berantem Bapak Ibu, belum masalah isi dompet yang akhir bulan, THR telat gitu kan ya. Apalagi keadaan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Apakah itu dapat membuat kita tetap bersukacita Bapak Ibu? Orang yang kaya dalam kemurahan adalah orang yang tetap bersukacita walaupun dalam keadaan apapun itu Bapak Ibu, termasuk dalam penderitaan yang mendalam, mereka akan tetap bersukacita seperti yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini. Ini adalah teladan yang luar biasa. Paulus tidak tanpa alasan menyampaikan kisah mereka kepada jemaat Korintus. Ia ingin menunjukkan apa Bapak Ibu? Bahwa kemurahan hati bukan soal kondisi ekonomi, tetapi soal hati yang telah disentuh oleh kasih karunia Allah. Setiap orang yang telah tersentuh oleh kasih karunia Allah, mereka akan berbuah, buahnya sukacita. Sukacita itu tidak akan pernah dipadamkan oleh penderitaan sebesar apapun dalam kehidupan mereka. Itulah orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan adalah orang-orang yang akan tetap meluapkan sukacitanya, bukan meluapkan amarahnya, bukan meluapkan rasa kecewanya, bukan meluapkan rasa segala sesuatu. Manusiawi memang kadang kita melakukan hal demikian ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak menyukakan hati kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus lebih menampilkan nilai-nilai kerajaan Allah. Hari ini Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita pelajari tentang bagaimana prinsip-prinsip untuk menjadi kaya dalam kemurahan. Yang pertama kita akan belajar tentang apa? Sadar bahwa hidup hanyalah kasih karunia Allah. Yang kedua, menyerahkan diri terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang ketiga, mengikuti jejak Yesus. Kita akan belajar bersama-sama tentang sadar bahwa hidup hanya karena kasih karunia Allah. Ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia yang dianugerahkan. Seorang penafsir, seorang teolog bernama Matthew Henry menjelaskan demikian Bapak Ibu. Kasih karunia harus diakui sebagai dasar, harus diakui sebagai akar, sumber dari segala semua kebaikan yang kita kerjakan dalam diri kita, atau yang kita lakukan dalam diri kita setiap saat, setiap waktu. Mengapa demikian Bapak Ibu? Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Kita bukanlah orang-orang yang hebat yang mampu melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, selain daripada kasih karunia yang telah mendahului segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tanpa kasih karunia kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 coba kita buka bersama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Kita baca ayat yang 10 saja Bapak Ibu. Sudah menemukan? Kita baca 1, 2, 3.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Matthew Henry ini juga senada dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, bahwa apa yang kita kerjakan harus didasarkan oleh karena kasih karunia Allah. Tanpa kasih karunia Allah kita bukan siapa-siapa. Mengapa semuanya harus berpusat pada kasih karunia Allah, Bapak Ibu? Karena kecenderungan hati manusia itu licik dan jahat. Ada natur di dalam manusia, yaitu dosa, yang harus dibereskan, yang harus digantikan dengan kasih karunia yang datangnya daripada Tuhan terlebih dahulu. Tidak ada kebaikan, tidak ada hal yang baik menurut manusia yang akan mendatangkan kemuliaan Allah tanpa kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yeremia 17 ayat 9 yang sudah menemukan boleh membacakannya. Yeremia 17 ayat 9. Sudah menemukan boleh dibacakan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Terima kasih. Hati itu apa, Bapak Ibu? Licik. Tidak ada yang dapat melembutkannya tanpa kasih karunia daripada Tuhan. Ini natur yang manusia miliki. Hal ini juga senada dengan apa yang dikatakan dalam Roma 3 ayat 10. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi seharusnya status ini membuat manusia sadar, Bapak Ibu. Tidak ada kebaikan yang mendatangkan kemuliaan Allah tanpa anugerah daripada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia pada waktu itu, segala sesuatunya berasal daripada Tuhan terlebih dahulu. Anugerah Allah mengingatkan dalam hidup kita bahwa segala sesuatu berasal dari siapa? Dari Allah. Inilah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan kepada kepada orang-orang Israel. Coba kita lihat Ulangan 8 ayat 14 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama. Ulangan 8 ayat 14 sampai 18. Ulangan 8 ayat 14 sampai 18. Saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan firman Tuhan ini. Ulangan 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan akulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Silakan duduk kembali. Jadi hal ini firman Tuhan diberikan kepada orang Israel untuk mengingatkan mereka bahwa segala pencapaian yang mereka terima itu karena pertolongan Tuhan. Musa menuliskan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kuatkulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi harus kau ingat itu daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jika kita mengakui bahwa semuanya berasal daripada Tuhan, kita akan belajar apa? Kita akan belajar rendah hati, Bapak Ibu. Kita tidak akan sombong karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berasal dari Tuhan. Kita tidak akan segan untuk memberi. Kita tidak akan takut kekurangan karena kita tahu bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu. Jadi Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Jemaat Makedonia diingatkan dengan hal ini.
Kalau kita melihat kembali dalam 2 Korintus 8 ayat 1-9, mereka memberi bukan karena mereka kaya, tetapi karena mereka menyadari bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan sudah melimpah dan sangat cukup, sehingga hal itu mereka pancarkan, mereka berikan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu yang sedang membutuhkan. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan. Sudahkah kasih dan sukacita itu meluap sehingga orang lain bisa merasakan kasih dan sukacita Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa hidup ini sepenuhnya karena anugerah Allah, Bapak Ibu, kita tidak akan menyombongkan diri dalam perbuatan-perbuatan baik kita, tapi justru semakin rendah hati dan bersyukur. Semakin rendah hati dan bersyukur, dan tidak takut untuk menjadi berkat. Karena apa? Semua hanya daripada Tuhan. Semua itu datangnya dari Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu, kita akan melihat poin yang kedua, menyerahkan diri terlebih dahulu kepada siapa? Ayat yang ke-5b, Bapak Ibu, kita akan lihat dari kembali lagi dalam 2 Korintus tadi. Ayat yang pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 kita baca secara utuh saja. Ayat yang ke-5 kita baca. 2 Korintus 8 ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini yang mereka lakukan. Mereka pertama-tama memberikan diri kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi kemurahan hati bukan sekedar tindakan sosial, tetapi buah dari kehidupan yang melekat kepada Tuhan, kehidupan yang membangun hubungan yang intim bersama Tuhan. Jadi kemurahan hati itu bukan sekedar tindakan sosial, tetapi buah dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi persekutuan yang kita bangun dengan Tuhan, ibadah yang kita bangun dengan Tuhan, itu bukan hanya untuk kita nikmati secara pribadi, karena buah itu harus dinikmati oleh banyak orang, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ibadah yang kita kerjakan, doa kita, penyembahan kita, kegiatan gereja kita, ritual-ritual yang kita kerjakan di dalam peribadahan dan persekutuan kita hanya untuk kepentingan pribadi, itu salah, Bapak Ibu. Kita harus menghidupi ibadah itu untuk apa? Untuk menjadi berkat juga bagi banyak orang. Jadi kalau kita hanya berpikir bahwa ibadah itu hanya sekedar doa, hanya sekedar datang ke gereja, hanya sekedar menyanyi, memuji Tuhan, apa bedanya dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi? Mereka lebih beragama daripada kita, lebih. Tapi kata Tuhan apa? Mereka adalah orang-orang yang munafik. Karena apa? Di gereja mungkin angkat tangan, haleluya, sampai mungkin Tuhan berikan karunia dalam hidupnya. Tapi ketika keluar dari gereja, banyak orang kesusahan, banyak gereja yang membutuhkan pertolongan, kita tutup mata. Bagi saya, itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang dimana kita datang kepada Tuhan benar, kita datang kepada sesama juga benar. Amin. Tuhan menebus hidup kita, bukan hanya memperdamaikan diri kita dengan Tuhan, tetapi memperdamaikan diri kita dengan sesama. Kalau kita dengan Tuhan itu beres, seharusnya buahnya adalah dengan sesama itu beres juga. Tetapi kalau dengan Tuhan sepertinya beres, tapi dengan sesama itu tidak beres, itu mungkin hanya perasaan kita dekat dengan Tuhan. Itu hanya perasaan kita saja intim bersama Tuhan. Buahnya nol, Bapak Ibu. Itu percuma, Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan ingin tekankan dalam kesaksian yang dinyatakan dalam kehidupan jemaat Makedonia, bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar saya bisa menyanyi, saya bisa menyembah, saya bisa berdoa, juga harus saya bisa bersaksi, saya juga harus bisa menjadi berkat. Mungkin kita sering menyanyikan pujian, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
Ku menanti di hadiratmu. Bagus ya awalnya. Tapi yang Tuhan juga mau kerinduan kita juga dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya dekat dengan Tuhan, tetapi juga dekat dengan sesama kita. Agar apa? Agar kasih dan kemuliaan Tuhan itu terpancar bagi orang-orang yang membutuhkan. Buah dari penyerahan diri kepada Allah dalam kehidupan jemaat Makedonia adalah sukacita yang meluap. Arti meluap apa Bapak Ibu? Sampai penuh, bludak gitu ya. Saya tuh mesin air kita nih Bapak Ibu, mesin otomatisnya itu mati Bapak Ibu. Jadi kalau sudah penuh, biasanya orang-orang mancing yang menjadi tanda saya sudah penuh airnya gitu ya, karena meluap sampai jatuh-jatuh sampai membanjiri semua yang di bawah itu. Jadi alarm saya kadang kalau ada orang yang mancing, kalau orang mancing itu udah meluap Pak airnya Pak, oh ya terima kasih. Karena apa? Meluap sampai tumpah, melebar semuanya. Jadi semua rumput-rumput bisa menikmati air yang seharusnya mereka mungkin tidak dapatkan, tetapi mereka dapatkan dari tumpahan air itu. Begitu juga dengan kehidupan saya dan Bapak Ibu. Seharusnya ketika engkau sudah diberkati Tuhan, sudah dipimpin oleh Tuhan, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, hendaknya kepenuhan itu pun meluap sehingga orang-orang bisa merasakan, oh ini toh anak-anak Tuhan, oh ini toh orang-orang yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sudahkah kasih itu meluap bagi banyak orang lain? Sehingga orang-orang berkata, cukup, engkau sungguh baik. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan yang hebat. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat kembali lagi pada teks firman Tuhan ini, jemaat Makedonia, jemaat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, mendesak Paulus untuk mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kelemahan mereka secara ekonomi dan sosial tidak mematahkan semangat untuk dapat menjadi berkat. Inilah buah dari kehidupan yang melekat pada hati Tuhan. Jadi tanda orang yang melekat kepada hati Tuhan, kepada Tuhan, terlihat dari cara hidupnya di dalam lingkungan, di dalam keluarga. Kita hebat di dalam gereja, mungkin bisa dilihat oleh kawan sekerja kita dalam gereja. Tapi kalau kita hebat di luar Bapak Ibu, semua orang akan menyaksikan bahwa Tuhan kita hebat. Mari pada saat ini kita meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Kita harus punya kasih yang meluap, sukacita yang meluap. Agar apa? Agar Tuhan dipenuhi. Dalam tafsiran The Bible Exposition, komentari menjelaskan demikian. Jika kita memberi diri kita sendiri kepada Allah, kita tidak akan mempunyai kesukaran untuk memberikan berkat-berkat kita kepada orang lain dan kepada Allah melalui gerejanya itu. Artinya apa? Dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, kita dipanggil bukan hanya untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Kita dipanggil juga untuk menggunakan tangan dan kaki kita bergerak. Kita diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan bukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Karena kita diciptakan bukan hanya dengan mulut saja, tapi ada tangan, ada kaki. Tandanya apa? Untuk kita bergerak, untuk kita melangkah. Seperti program kita Bapak Ibu, Bapak Reni nyangkutin program lagi. Program kita satu sudah tercapai, satu lagi kita akan kerjakan menjadi mitra bagi gereja yang membutuhkan. Pak, kita kan punya pos PI, kenapa tidak pos PI kita saja kita kembangkan? Ya, kita akan tetap kembangkan, tetapi kita akan tetap melangkah lebih jauh lagi untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu nanti habis Jumat Agung, bulan April lagi Jumat Agung ya, kita akan survei tempat yang akan kita tolong di Banyumas sana. Doakan, dukung di dalam doa, dukung di dalam hal yang dimana Tuhan mau gerakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu untuk pelayanan misi. Ini bukan hanya untuk berbicara tentang gereja kita, tetapi bagaimana gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kita harus bergerak Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Sebab apa? Kasih yang sejati kepada Allah akan tercermin dalam tindakan nyata kepada sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Coba kita buka bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21.
Sudah menemukan? Boleh dibacakan. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Bu Ayu bisa membacakan? 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Mengasihi Allah dan mengasihi saudara. Lihat kanan kiri. Katakan kamu bukan pendusta kan? Ya, supaya kalimat itu mengkoreksi hidup saya dan Bapak Ibu. Saya bukan seorang pendusta. Amin Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, kita harus mengasihi sama. Kita harus siap bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam konteks ini Bapak Ibu, 2 Korintus ini Bapak Ibu, Paulus mengajak untuk setiap gereja Tuhan saling menopang antar gereja, seperti gereja Antioquia membantu gereja Yerusalem, jemaat Makedonia membantu jemaat-jemaat yang miskin di Yerusalem pada waktu itu Bapak Ibu. Jadi Paulus mengajak mereka, istilahnya kalau zaman sekarang itu subsidi silang ya. Yang satu membutuhkan, yang satu hadir, itu sangat indah sekali. Kalau gereja tubuh Kristus seperti itu Bapak Ibu, saya yakin orang-orang Kristen akan tertolong dalam kesejahteraannya, akan tertolong di dalam kehidupan ekonominya, akan tertolong dalam kehidupan rohaninya juga, akan tertolong kehidupan gerejanya juga. Kita gereja baptis di PPK Solo ini cukup banyak kan? Kalau ada gereja yang membangun, biasanya gereja-gereja ada yang membuat proposal untuk semen, untuk ini, itu sangat membantu dan menolong. Mari kita melibatkan diri dalam hal-hal perkara-perkara kecil demikian. Jangan takut kekurangan ketika kita menolong gereja-gereja lain. Jangan takut apa? Kekurangan. Ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan dan kita diberkati oleh Tuhan, maka kita juga harus siap menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Belajar seperti gereja Tuhan untuk menjadi apa? Penolong. Menolong, jangan menunggu kita menjadi hebat dan kaya. Seorang bernama Korin mengatakan seperti ini Bapak. Engkau tidak harus apa? Kaya untuk menjadi dermawan. Jika ia mempunyai semangat kedermawanan yang benar, seorang miskin bisa memberi seperti seorang pangeran. Seorang miskin bisa memberi seperti seorang pangeran. Masih ingat janda miskin yang memberikan 2 peser keping perak? Tuhan sanjung kan ya? Apakah karena nilainya? Karena hatinya. Seperti seorang pangeran, walaupun ia miskin, yang memberikan dari ketulusan hatinya. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pun harus belajar demikian. Billy Graham, seorang pendeta baptis pun berkata demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memberi kita 2 tangan. Satu digunakan untuk menerima dan yang lain juga untuk memberi. Kita bukanlah tangki atau bak air yang dibuat untuk menimbun. Kita adalah saluran yang dibuat untuk membagikan. Kembali lagi kepada bak air. Apa namanya? Toren. Toren itu saluran airnya itu bukan hanya dari sumur nyedot, tetapi juga saluran ke bawah untuk mengisi bak-bak yang ada di gereja ini. Supaya apa? Supaya lebih berfungsi toren itu. Kalau nggak ada yang berfungsi nggak Bapak Ibu, kita hanya mengisi saja setiap hari. Tidak pernah kita bagikan ke bak-bak yang ada di gereja ini. Tidak akan berfungsi secara maksimal. Kehidupan rohani pun demikian Bapak Ibu. Kehidupan kita itu bukan hanya menerima, tetapi juga kita harus menjadi apa? Saluran berkat bagi banyak orang lain. Itu panggilan gereja. Itu panggilan hidup saya dan Bapak Ibu. Mengapa kita cenderung berpikir tentang keegoan kita? Karena kita hanya berpikir bahwa ibadah itu bagaimana saya diberkati, bagaimana saya mendapatkan kasih Tuhan, bagaimana saya ditolong oleh Tuhan. Yes, itu bagus Bapak Ibu. Tetapi yang lebih bermanfaat lagi hidup saya dan hidup Bapak Ibu sebagai orang Kristen. Ketika engkau telah ditolong Tuhan, maka nyatakanlah pertolongan juga kepada banyak orang lain. Amin Bapak Ibu. Katakan kanan kirinya, ayo kita bekerja giat untuk Tuhan. Siap Bapak Ibu? Mari kita bekerja lebih giat untuk Tuhan. Poin yang terakhir Bapak Ibu.
kita harus mengikuti jejak siapa? Kristus. Jejak Kristus. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah Tuhan kita Yesus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena miskin. Hati-hati dengan ayat ini, Bapak Ibu. Ayat ini seringkali disalah tafsirkan oleh pengajar-pengajar palsu yang mengatakan bahwa Yesus rela miskin supaya kita kaya secara finansial. Keren ya Bapak Ibu ya. Kematian Kristus adalah kematian untuk membuat saya kaya secara finansial, bebas dari segala hambatan, bebas dari segala hal yang dapat menekan hidup saya. Sesungguhnya tidak berbicara demikian. Kaya di sini dalam konteks ini adalah berbicara tentang kemurahan hati. Jadi Kristus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah itu, yang mau mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, yang mau menjadi miskin sama dengan kita, Bapak Ibu, agar kita diselamatkan, bukan untuk menjadi kaya. Hal itu tentunya seringkali ada pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa kematian Kristus untuk membuat kita kaya secara finansial. Tetapi kita harus tolak itu. Karena apa? Itu tidak sama sekali nafas daripada Injil Kristus. Injil Kristus bukan berbicara tentang materi, tetapi berbicara tentang rohani. Bicara tentang kemiskinan yang sungguh-sungguh miskin, yang terpisah daripada Allah oleh karena dosa. Dan Allah menjadikan engkau kaya bukan karena hal materi, tetapi karena anugerah Tuhan, yang dimana kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi orang yang diselamatkan. Kekayaan sejati dari kehidupan orang-orang percaya adalah kita punya penolong dan penebus, Bapak Ibu. Itulah jaminan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu semuanya. Uang itu penting, Bapak Ibu. Penting gak uang? Penting. Uang itu kebutuhan. Tetapi jangan sampai orientasi hidup kita tentang salib Kristus, tentang doa-doa kita hanya berorientasi kepada finansial. Tetapi hal ini secara konteks berbicara tentang kemurahan hati. Kerendahan hati Yesus untuk menjadi miskin bukan menjadikan kita kaya secara finansial, tetapi kaya dalam kemurahan. Yesus menjadi miskin agar kita menjadi kaya dalam kasih dan kemurahan, seperti Ia mengasihi orang-orang berdosa, seperti Ia mengasihi orang-orang miskin, seperti Ia mengasihi para janda, Bapak Ibu. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Apakah itu menjadi panggilan saya dan Bapak Ibu yang haus akan di mana kita menyatakan kasih kepada orang lain? Itulah gaya hidup orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Tujuan daripada karya salib Kristus, kemiskinan Kristus, agar kita menjadi orang yang kaya di dalam kasih karunia Tuhan. Kita rela untuk kita memikul salib dan siap untuk bayar harga. Inilah kenapa saya sering berkata bahwa nafas di dalam kekristenan seringkali bertolak belakang dengan dunia. Dunia mengatakan kekayaan akan membawa kita pada hal yang mengembirakan. Betul Bapak Ibu. Tetapi kalau kita kembali kepada salib Kristus mengajarkan kita menyangkal diri, memikul salib. Susah ya ke Tuhan? Susah sekali Bapak Ibu. Tapi inilah panggilan saya dan Bapak Ibu semuanya. Kita harus kaya di dalam kemurahan, kita harus kaya di dalam kasih, kita harus kaya di dalam hal seperti Kristus mengasihi orang-orang berdosa. Jadi kekayaan di sini bukan berbicara kaya secara finansial. Kalau kaya secara finansial, Bapak Ibu, Paulus itu bukan orang kaya, Bapak Ibu. Siapa lagi? Petrus bukan orang kaya. Tokoh Alkitab yang kaya itu sangat menonjolkan Abraham dan beberapa tokoh yang lain. Semuanya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan dan miskin secara sosial. Jadi kalau kekayaan itu menjadi standar tanda orang diberkati Tuhan, kita sedang keliru menyembah Tuhan yang berbeda. Karena kekristenan tidak mengajarkan demikian. Kristus mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah bagaimana engkau dapat bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, Yesus menjadi miskin agar apa? Kita kaya dalam kasih
dan kemurahan seperti Ia mengasihi orang berdosa. Tujuan dari kemiskinan Kristus, kita baca bersama-sama, bukan agar kita menjadi kaya secara duniawi, tetapi untuk mengalami kelimpahan kasih, kemurahan dan pengorbanan seperti yang Ia teladangkan. Darah Kristus, tubuh yang tercabik-cabik ini Bapak Ibu, jangan engkau rendahkan dengan hanya berpikir hal-hal materi yang Tuhan akan berikan. 3, kita sedang merendahkan daripada kasih Tuhan yang sungguh mulia itu. Kasih Tuhan yang sungguh mulia bukan membentuk orang-orang Kristen menjadi penikmat-penikmat dunia, tetapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupan Kristus. Darah Kristus yang tercurah di Kalvari bukan untuk saya bahagia secara pandangan dunia, tetapi bahagia dan diberkati menurut ukuran Kristus itu sendiri. Amin Bapak Ibu. Inilah panggilan kita. Jika Yesus yang adalah Tuhan rela melepaskan haknya demi kita, bagaimana mungkin kita tidak rela berbagi dengan sesama? Kemurahan hati sejati bukan dari kelimpahan materi, tetapi apa? Dari hati yang telah mengalami kasih karunia Tuhan. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu, kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar hati kita dalam memberi, dalam dipenuhi dengan kemurahan hati Tuhan. Ayat terakhir coba kita buka bersama-sama, Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Oke, di sini ada Bapak. Kita akan baca bersama-sama. Amsal 3 27 sampai 28. 1 2 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jangan tunda, jangan menahan kebaikan ketika Tuhan mendorong hatimu untuk melakukan kebaikan. Jika Tuhan telah menolong dan memberikan kemampuan pada Anda untuk melakukan kebaikan, jangan pernah ditunda. Katakan bersama-sama, aku tidak mau menunda kebaikan. Aku mau menjadi terang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, untuk membentuk kehidupan saya dan Bapak Ibu, untuk menjadi mitra, untuk menjadi rekan kerja dalam pelayanan. Biarkan Tuhan mengubah setiap hati kita. Mari kita berdoa secara pribadi, meminta Tuhan mengubah hati kita. Apa yang menjadi orientasi dalam ibadah-ibadah kita? Apa yang kita cari ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah selama ini kita hanya membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi kita tidak punya hubungan yang baik dengan sesama kita? Jelas Alkitab katakan, ketika kita hanya baik kepada Tuhan, hanya meluangkan waktu kepada Tuhan, tetapi tidak membangun hubungan yang baik kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada anak-anakmu, kepada orang-orang sekitarmu, dan kau tidak menyatakan kasih Tuhan, kita disebut sebagai pendusta. Mari pada saat hari ini minta Tuhan mengubah setiap hati kita seperti hati Tuhan. Biar hati kita setulus salib Tuhan, mata kita seperti mata Tuhan, pancaran kasih kita seperti pancaran kasih Tuhan. Kita dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah, bukan untuk menikmati diri sendiri, tetapi menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ini bukan hal yang berat ketika kita sadar bahwa Kristus yang telah mati bagi kita, yang telah merelakan dirinya menjadi pribadi yang sungguh hina untuk menjadikan kita kaya dalam kemurahan, untuk kita berpengalaman menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar
dapat dipakai oleh Tuhan. Ubah hatiku Tuhan seperti hatimu. Di doa kami, biarkan hidup kami setulus salingmu Tuhan. Kasihmu Tuhan, biarkan mata kami seperti matamu. Ubah hatiku seperti hatimu. Saya dan cepat berdiri bersama-sama. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Ubah hatiku seperti hatimu. Aku sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Biarkan ini satu komitmen dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu untuk kita memiliki hati yang baru. Kita memiliki ketulusan seperti salib Kristus dan kasih-Nya. Dan biarkan mata kita seperti mata Tuhan. Tangan kita, kaki kita bergerak sesuai dengan panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Segala kesukaran, segala hambatan jangan menjadi penghalang, tapi kita berserah kepada Dia, maka Dia akan memampukan hidup kita. Ubah hatiku seperti hatimu. Be
setiap kehidupan kami kepada Engkau, dan Engkau membawa hidup kami juga untuk pergi jadikanlah semua bangsa murid. Panggilan itu Tuhan, biar kami terus menguat dalam hati kami, membara dalam hati kami, sehingga kaki kami, langkah kami, hati kami, pikiran kami, mata kami menuju kepada panggilan Tuhan itu sendiri. Kami bukan hanya menjadi seorang yang menikmati gereja, tapi kami juga mau menjadi orang-orang yang menikmati bagaimana kami mendapatkan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kami bukan hanya dapat menikmati bagaimana kami bisa menyanyikan lagu-lagu pujian hanya kepada Tuhan, tetapi kami juga Tuhan mau menikmati tangan kami, kaki kami untuk dapat melangkah menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Itulah panggilan daripada Tuhan untuk setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman Tuhan sudah kami dengar. Biar kami tidak berlalu saja, tetapi terus bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami berbuah, dan buah yang nyata sehingga banyak orang diberkati melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Silakan berbalik dan semua berkat kita semua. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita baca visi kita bersama-sama, Bapak Ibu.